Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok merah. Saya Abdullah Aufa. Saya Ceril Astrela absen 11. Saya Luna Parahita absen 23. Saya Berliana Dianraya absen 9. Saya Malik Abdul Hafid absen 24. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang alat pembayaran non tunai. Yang pertama akan dilakukan oleh teman saya yaitu Ceril. Jadi yang pertama yaitu instrumen pembayaran non tunai berbasis elektronik. Yang pertama ada berbasis server, yaitu lebih akrab disebut e-wallet. E-wallet menawarkan kemudahan dalam penggunaan sehingga sangat populer di berbagai kalangan. Contohnya GoPay, Breezy, e-wallet, dan OVO. Yang kedua ada berbasis kartu elektronik, yaitu instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu elektronik mengharuskan pengguna untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan transaksi pembayaran, contohnya e-tol. Yang ketiga ada mobile banking, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening melalui smartphone. Anda dapat dengan mudah mengecek saldo, mentransfer dana, melakukan transaksi pembayaran, contohnya BRI Mobile dan Livin. Yang keempat yaitu internet banking, yaitu nasabah bank dapat mengakses rekening secara online tetapi melalui browser. Telah tersedia fitur pindai QR Code agar lebih cepat, contohnya BNI Internet Banking, BRI Internet Banking. Kelebihannya yaitu transaksi lebih cepat, bebas masalah tentang uang kembalian, lebih praktis, dan dapat dibawa kemanapun. Kekurangannya yaitu adanya pembatasan, resiko hack, boros, dan butuh akses internet. Baik, yang kedua saya Abdullah Aufa absen 1 akan menerangkan tentang instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu atau kartu debit. 1. Kartu ATM. Alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai atau pemindahan dana di mana kegiatan kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank. 2. Kartu debit. Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Manfaat. 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi melalui ATM untuk penarikan tunai serta transfer antar rekening bank. 2. Khusus debit. Dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu memberikan uang tunai. Resiko yang dapat terjadi. 1. Resiko kartu digunakan orang lain karena kelalaian penggunaan yang sah dalam penyimpanan kartu atau PIN. 2. Resiko penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mekanisme penggunaan kartu. 1. Menggunakan tanda A. Kartu debit diserahkan ke kasir dan akan digesek ke mesin edisi. Lalu terjadi proses verifikasi data dan saldo pengguna. B. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin edisi mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangan. 2. Menggunakan PIN. Kartu debit diserahkan ke kasir dan akan digesek di mesin edisi. Kasir akan meminta pengguna mengisi PIN di mesin edisi. Jika PIN benar, akan terjadi proses verifikasi data dan saldo pengguna. B. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin edisi akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pengguna kartu. C. Transaksi selesai. Pihak-pihak penyelenggara. 1. Pemegang kartu, pengguna sah kartu, prinsipal. 2. Prinsipal yaitu bank atau selain bank yang bertanggung jawab pengelolaan sistem dan jaringan antar anggota sebagai penerbit dan pengakuisi. 3. Penerbit yaitu bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu. 4. ASI Quitter yaitu bank yang melakukan kerjasama dengan merchant kartu debit. 5. Pedagang yaitu penjual barang dan jasa yang menerima pembayaran kartu debit. 6. Penyelenggara clearing yaitu bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing. 7. Penyelenggara akhir yaitu bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit. Baik, cukup sekian dari saya Abdullah Aufa. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mali. Kartu kredit care. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai.
di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu untuk akuisisi atau penerbit, dan pemegang kartu wajib untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pembayaran sekaligus maupun pembayaran secara bertahap. Berikut karakteristik kartu kredit tampak depan. Chip 1. Chip adalah kartu kredit yang selalu diletakkan di bagian depan kartu. Chip ini telah ditambahkan sebagai aplikasi yang dapat mendeskripsi data sehingga dapat tersimpan lebih aman. 2. Nomor kartu yang terdiri dari 16 digit. 3. Nama pemegang kartu. 4. Masa berlaku kartu kredit. 5. Logo atau nama penerbit kartu kredit. Tampak belakang. 1. Strip mengerti yang masih dapat digunakan jika kartu kredit tersebut digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. 2. Panel tanda tangan adalah tampak pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada kartu kredit yang dimiliki. 3. Nomor verifikasi yang terdiri dari 3 digit. 4. Alamat bank penerbit kartu kredit. 5. Nama atau logo penerbit kartu kredit. Nah, yang keempat yaitu instrumen pembayaran tunai berbasis kertas. Alat pembayaran tunai menggunakan bantuan alat berupa benda yang terbuat dari kertas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Jenis-jenis pembayaran tunai berbasis kertas yaitu cek, giro, nota debit, nota kredit, kwitansi transfer atau wesel, telegraphic transfer. Cek yaitu alat transaksi non-tunai berbasis kertas adalah cek. Cek berfungsi sebagai sebuah surat perintah untuk mencairkan sejumlah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut, baik nasabah maupun orang lain. Giro tidak dipakai untuk kepentingan mencairkan dana, namun lebih kepada memindahkan anggaran dari rekening seseorang nasabah ke nasabah lain yang tertera di giro. Nota debit sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Nota kredit mengirim maupun memindahkan saldo non-tunai pada nasabah melalui sistem clearing dengan nominal anggaran yang besar. Kwitansi transfer atau wesel merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang berbasis warkat atau surat berharga dari bank tertentu berupa bukti telah terjadi transfer uang, sehingga pada kwitansi ini terdapat keterangan nomor rekening nasabah. Wesel adalah sebuah bukti pengiriman transfer antar kota yang dapat ditagihkan langsung pada bank penerima dana transferan. Telegraphic transfer digunakan untuk memindahkan saldo dari rekening nasabah satu ke nasabah lain, tetapi masih dalam lingkup bank yang sama. Selanjutnya, kelebihan menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. A. Fleksibel. Bisa dibayar kapan dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Hanya modal HP dan kuota saja. B. Proses transaksi menjadi lebih cepat. Setiap pembayaran dapat dilakukan secara online. C. Tingkat keamanan tinggi berbasis teknologi canggih. Misal payment tools disertai password dan OTP. D. Mudah dan praktis. Tunai cenderung manual sedangkan non-tunai mudah dan praktis, bermodal ponsel pintar dan kuota. E. Riwayat keuangan lebih rapi. Tertata rapi dalam sistem disertai jam dan tanggal pengeluaran tersebut. F. Meminimalkan kehilangan. Membawa uang tunai berisiko tinggi. Jika memakai sistem non-tunai tidak berisiko perampokan. G. Banyak merchant telah menerima transaksi non-tunai. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai merchant juga mulai menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, termasuk menerima transaksi pembayaran cashless. Dengan begitu, Anda tidak perlu merasa bingung memikirkan di mana bisa belanja dengan online payment. H.
Tersedia berbagai promo dan diskon. Jika melakukan pembayaran, biasanya ada promo cashback. Membutuhkan internet. Jika tidak ada internet, tidak bisa melakukan pembayaran. 2. Terdapat pembatasan. Pembatasan dapat di-upgrade sesuai kebutuhan orang-orang, sesuai kebutuhannya. 3. Ancaman dari cybercrime. Menghindari link palsu yang beredar, yang mengatasnamakan perusahaan. Baik teman-teman, kita memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Yang pertama akan dilakukan oleh Lubna. Apa kemudahan mobile banking? Jadi kemudahan mobile banking yaitu Anda dapat dengan mudah mengecek saldo, mentransfer dana, dan melakukan transaksi pembayaran. Apa saja risiko yang disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya? Baik, resiko yang dapat disikapi oleh penggunanya yaitu 1. Resiko kartu digunakan oleh pihak lain karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. 2. Resiko penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu. Selanjutnya, apa itu fungsi nota debit? Nota debit digunakan sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Baik, saya akan bertanya, kenapa pembayaran non tunai dapat meminimalkan kehilangan? Karena bukan berupa uang kartal, tetapi sudah berupa e-wallet dan saldo yang ada di HP. Terakhir, saya mau bertanya, apa itu panel tanda tangan? Panel tanda tangan adalah tempat pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada kartu kredit yang dimiliki. Cukup sekian dari kelompok merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.